Hai guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Yutama Channel, yang tentunya kita akan membahas permasalahan kacer. Dan selamat malam buat teman-teman yang masih santai atau yang masih berkumpul bareng teman-teman yang ada di sana. Dan doa saya selalu menyertai teman-teman semuanya, dan harapan-harapan ke depan tentu akan lebih baik. Baiklah teman-teman semuanya, yang pada malam hari ini saya akan mengangkat suatu tema atau topik, mana yang lebih baik, kacer untuk lomba itu kacer giras apa yang jinak. Nah, saya ulangi, mana yang lebih baik untuk lomba, kacer giras apa kacer jinak. Oke teman-teman, dan ini ada dua pilihan ya. Tidak selalu saya mengatakan kacer giras itu lebih baik daripada kacer jinak, atau sebaliknya kacer jinak lebih baik daripada kacer giras. Nah, ini adalah menyangkut permasalahan kualitas atau individu gitu loh. Kalau Anda punya kacer yang giras tetapi secara kualitas dan individu sudah bisa kita bawa untuk ke lapangan, ya itu juga bagus. Dan kacer jinak kalau dia memang berkualitas, ya kita juga bisa bawa dia ke lapangan. Nah, pertanyaannya di sini adalah, kalau kacer giras, berapa lama proses yang akan kita jalani atau yang kita hadapi ke depannya sampai dia bisa menjadi kacer lomba. Nah, kacer jinak juga begitu. Nah, yang saya omongin di sini bukan masalah kacer bahan ya, atau masih bahan omyokan, tetapi saya sudah mengatakan kalau kita akan membahas kacer materi untuk lomba. Artinya barangnya atau burungnya sudah berbunyi, sudah berkicau, dan kita sudah bisa melihat kemampuan dia dalam diadu. Kalau seandainya teman-teman punya kacer giras, yang pertama itu kacer giras itu tidak gampang bagongan ya. Dan kedua, materinya dari kacer giras itu lebih banyak teman-teman. Dan yang ketiga, perawatannya cukup simpel, tidak ribet banget ya. Dan kemudian gampang untuk menaikkan ekstra pudingnya. Artinya di sini kita bisa berikan ulat hongkong, dan dia tidak ngefek terhadap pemberian itu secara negatif ya. Artinya begitu kita naikkan ulat hongkongnya, dia akan bagong atau dia akan mangap. Itu biasanya jarang terjadi pada kacer giras. Nah, yang tentunya dia akan lebih mempunyai sifat lebih fighter daripada kacer yang jinak itu. Nah, cuman kembali di sini saya tegaskan, kacer giras itu tidak semuanya yang siap mental untuk menghadapi lawan-lawannya yang ada di arena lomba. Dan tidak semua kacer giras bisa kita posisikan untuk menjadi kacer lomba, karena kembali kepada mental. Nah, kacer giras otomatis dia melihat orang rame, dia akan
gerabakan, dan dia akan kehilangan konsentrasi untuk berkicau. Nah, kalau tentang kacer jinak, yang pertama, kacer jinak itu gampang sekali untuk bagong karena sifat manjanya, sifat kolokannya yang membuat kacer ini gampang bagong. Dan yang kedua, lebih banyak mengeluarkan lagu-lagunya itu biasanya monoton ya. Nah, dan yang ketiga, lebih rumit dalam hal perawatan, artinya kita harus merawat fighternya dengan mempertimbangkan birahi dan emosi, juga sifat manjanya atau sifat kolokannya itu. Nah, biasanya kacer-kacer jinak ini lebih sensitif karena dia mempunyai sifat yang manja. Apabila dia merasa tidak nyaman, dia akan bagong. Nah, terbalik dengan kacer giras, apabila dia merasa tidak nyaman, dia tidak akan pernah bagong. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya dalam pembahasan ini kita mempunyai hal yang harus kita cari, pembeda gitu, pembanding dari kacer-kacer yang ada dalam pantauan kita. Pada intinya adalah yang pertama, menurut saya kacer yang harus kita cari itu adalah yang mempunyai karakter bermain beda, dan yang kedua memiliki lagu-lagu yang istimewa. Nah, karena nilai pembanding ini tentunya ini menjadi bagian yang akan bisa mencuri perhatian juri di lapangan. Nah, kalau untuk kacer giras, tetap konsep pertamanya adalah mentalnya. Kalau kita pegang sangkarnya, dia gerabakan, tetapi begitu sudah kita gantang dan dia sudah bertemu dengan lawan-lawannya, dia akan kembali menunjukkan sifat fighternya, dan dia tidak peduli dengan orang di sekelilingnya. Nah, kalau kacer jinak ini mau kemana aja kita bawa, dia sudah enjoy, sudah biasa, dan dia gampang beradaptasi. Nah, tetap juga kita mencari kualitas dalam proses kita merawatnya. Kita sudah tahu dulu bahan yang kita adopsi ini, bahan yang kita ambil ini sudah mempunyai kelebihan dan mempunyai sesuatu yang kira-kira bisa dipantau oleh juri dan dia bisa mengambil perhatian juri, tetap ya. Nah, biasanya kalau kacer jinak ini settingannya yang pertama kita harus sangat hati-hati sekali, karena untuk mengeluarkan fighternya, nah itu memang kita harus konsep pola pakannya. Kita nggak bisa sembarangan teman-teman, nggak bisa hanya memberikan extra puding sesuka hati kita. Oh, kalau dia agak sedikit lemes dalam kerja, kurang ngotot, kita naikkan jangkriknya atau kita tambah ulat ongkongnya. Tidak begitu teman-teman, berbeda dengan kacer giras. Nah, kalau kacer giras itu mudah sekali kita untuk bisa menaikkan extra foodingnya. Nah, kalau kacer jinak kita naikkan extra foodingnya, nanti efeknya dan dampaknya kemana gitu loh. Biasanya dia gampang banget sensitifnya, langsung penunjukannya dengan ngebagong atau mangap gitu loh teman-teman. Nah, jadi dua-duanya sama-sama bagus sebenarnya, cuman kembali kepada sejauh mana kita mengenal karakter dia. Dan tentunya di dalam konteks ini kacer giras itu kita lebih gampang dalam hal perawatan, dalam hal pengondisian, dan tentunya untuk dibawa ke arena lomba. Dan yang menjadi suatu masalah pada kacer giras adalah kesiapan mental dia, atau sebesar apa mentalnya untuk bisa berbunyi di tengah-tengah kerumunan orang yang lagi rame, di tengah-tengah suasana lomba. Nah, itu apabila juri berjalan di bawahnya, kemudian dia merasa gelisah dan atau juga dia tidak merasa nyaman, ya dia berbunyi, kemudian dia ngelompat, dia ngeruji. Nah, itu juga menjadi pengurangan dalam penilaian. Nah, ini permasalahannya kalau kacer giras itu teman-teman, hanya satu, kita benar-benar harus mencari yang punya mental fighter. Begitu digantung dia sudah melihat teman-teman lawan-lawannya, dia tidak peduli lagi, dia tidak mau open lagi gitu ya, dia masa bodoh. Nah, berbeda dengan kacer yang jinak, begitu kita gantung dia bermain
buka karena dia sudah merasa nyaman. Nah, di sini kadang-kadang ada yang menekan dia dan dia merasa kurang nyaman di situ, langsung penampakannya langsung dia bagong. Nah, gitu loh, karena ada mental kolokan, mental manjanya ada. Nah, ini kalau kacer jinak. Nah, tapi kalau dia begitu bekerja, dia merasa nyaman dan dia merasa tidak terganggu, dia akan bekerja enak gitu loh. Nah, kita udah nggak ragu lagi untuk membawa dia lomba kemana, karena dia sudah gampang untuk beradaptasi dengan manusia, beradaptasi dengan suasana lomba gitu. Tidak seperti kacer giras yang kita bawa ke arena lomba, memang perlu proses dan menunggu waktu yang sedikit lebih lama daripada kacer jinak. Tapi dalam hal penyetingan, dalam hal konsep kita untuk lomba, ya kacer giras lebih gampang dalam hal menentukan atau memberikan perawatan-perawatan yang maksimal. Kita tidak merasa takut gitu loh teman-teman. Kita tidak merasa ngeri kalau terjadi apa-apa. Kalau seandainya kita naikkan porsi jangkriknya dari 55 menjadi 77, ataupun waktu menjelang eksekusi di lapangan kita naikkan jangkrik dan ulat hongkongnya, dan dia tetap baik-baik saja gitu loh. Nah, berbeda dengan kacer yang jinak, dia mempunyai sifat kolokan dan sifat manja. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Yang mempunyai kacer giras ataupun jinak sama-sama ada kelebihan dan sama-sama ada kekurangan gitu loh teman-teman. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya, tetap rawat kacernya dengan baik. Yang pasti adalah carilah kacer sebagai pembeda dari yang lain, artinya mempunyai tonjolan, artinya mempunyai karakter yang berbeda dari yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, dan selamat malam untuk kalian semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.